Gila, gak main-main. Alhamdulillah doa dan harapan publik akhirnya terkabul dan fans garis keras Timnas Indonesia bisa auto full senyum. Menyala abangku. Ketua Umum PSSI kebanggaan kita semua Bapak Erick Thohir memberikan kejutan luar biasa hari ini. Gak ada yang menyangka sebelumnya. Dikabarkan Pak Erick Thohir kembali mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil memenangkan negosiasi dengan FIFA dan otoritas sepak bola Eropa. Salah satu pemain elite Eropa Grade A incaran Timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya mengatakan iya dan bersedia untuk membela lambang Garuda di dada dan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Segera jadi doa dan harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain, Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia untuk balas dendam kekalahan juniornya dari Australia. Siap laksanakan, Pak. Cuy, ini video super viral yang bikin semua orang ngomongin. Gak ada angin, gak ada hujan, saking panik dan takut kalah dikabarkan pelatih Australia dan kapten Timnas Australia terlihat terlibat cekcok yang sangat dahsyat akibat perbedaan pendapat dan pandangan mengenai skuad pilihan yang akan dimainkan dalam laga menghadapi King Indo. Nyatanya mereka masih trauma dengan kekalahan di kandang dari Bahrain yang disebut-sebut sebagai aib sepanjang masa. Sangat memalukan. Dan sangat khawatir akan mengalami hal serupa bahkan lebih parah dibantai 3-0 tanpa ampun saat menghadapi King Indo jadi prediksiku. Faktanya Australia ubah skuad untuk lawan Timnas Indonesia, benar-benar dibuat kebingungan strategi kuat apa yang harus diterapkan untuk meredam keganasan skuad merah putih. Begini kronologis lengkapnya. Bikin meleleh. Lagi dan lagi kabar mengejutkan dan di luar nurul datang dari kubu Timnas Australia. Dikabarkan jelang laga melawan King Indo H-1 para pemain Timnas Australia terlihat sangat gelisah, stres, tidak bisa tidur, dan memicu asam lambung serta diare yang tidak berkesudahan. Bahkan salah satu gelandang terbaik mereka sampai harus dilarikan ke rumah sakit akibat stres parah dan tidak bisa fokus mengikuti sesi latihan. Jadi doaku. Di sisi lain kembali ke skuad Australia, gelandang Sotchero Os ini tidak takut dengan teror 80.000 supporter Timnas Indonesia di GBK. Wah, nantang nih. Belum tahu dia kekuatan pemain ke-12 kita. Mari kita buktikan dan tunjukkan kepada dunia bagaimana ultrasnya supporter Timnas Indonesia. Auto meledak. Video ini siap-siap bikin kamu bahagia sampai gak mau makangak bisa berhenti nonton, dijamin. Gak ada habisnya magis abang Ketua Umum PSSI kita ini sampai negara tetangga iri hati dengki dibuatnya. Kabar terbaru menyebutkan Pak Erick berhasil membujuk FIFA dan AFC agar meloloskan permohonan mereka sehingga dua pemain elite Eropa Grade A yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Mads Hilgers dan Reijnders bisa dimainkan versus Australia di laga besok dan segera bergabung kembali ke skuad Timnas Indonesia dan sudah mulai menjalani latihan secara intensif mulai pagi tadi. Tidak berhenti di sana, dikabarkan Elkan Bagot pun tadi malam sudah tiba di Bandara Halim dan secara mengejutkan telah berdamai dengan Shin Tae-yong sehingga keinginan publik untuk melihat duet Maud J. Ejes dan Elkan Bagot segera terwujud. Jadi doa terbesarku jika diberi kesempatan umroh nanti. Faktanya setelah Hilgers dan Reijnders bergabung, starting XI Timnas Indonesia menjadikannya skuad termahal di antara sesama negara ASEAN. Menyala Garudaku. Bro, ini video bikin menganga. Kiper favorit fans Timnas Indonesia saat ini sekaligus aktor penting di balik performa luar biasa pasukan merah putih kala menghadapi tuan rumah Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yaitu Maarten Paes dikabarkan punya nasar jika kembali dipercaya menjadi penjaga gawang nomor 1 saat menjamu Australia di laga kandang dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang akan bikin merinding sekaligus terharu mendengarnya.
Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Maarten Paes di laga tersebut? Yang jelas Maarten Paes dikabarkan sudah tidak sabar bela timnas Indonesia di GBK dan dengar-dengar sih akan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah laga bersama Raisa. Segini biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk memboyong kiper fenomenal tersebut. Auto meledak. Video ini siap-siap bikin kamu ngakak sampai perut sakit gak bisa berhenti nonton. Dijamin. Ada-ada aja ulah fans sepak bola negeri jiran yang selalu berisik dan bikin frustasi federasi sepak bolanya. Dikabarkan saat ini fans Malaysia sedang demo hebat dan menduduki kantor Federasi Sepak Bola Malaysia demi mengabulkan permintaan mereka agar federasi bisa segera mengikuti langkah sensasional Indonesia dalam hal naturalisasi pemain Eropa dan menunjuk Zidane yang saat ini sedang nganggur sebagai pelatih timnas mereka asumsiku sekaligus menjadi hal terkonyol yang pernah ku dengar selama ini. Di sisi lain, begini reaksi santuy supporter timnas Indonesia usai disinggung fans Malaysia yang pamer trofi Pesta Bola Merdeka 2024. Makan tuh trofi lokal yang gak ada harganya di mata dunia. Hahaha. Gacor abis. Satu lagi kabar mengejutkan yang akan bikin para penggemar tanah air bangga memiliki skuad timnas dengan kualitas sekarang ini. Dikabarkan timnas Indonesia berbondong-bondong rebutan mengajukan hak siar eksklusif pada PSSI demi bisa meliput dan menyiarkan keseruan pertandingan Indonesia versus Australia yang digadang-gadang akan tercatat di dalam sejarah sebagai pertandingan akbar abad ini. Sampai-sampai salah satu media ternama seperti beIN Sport sampai rela merogoh kocek sampai dengan 1 triliun rupiah, jadi dugaanku. Faktanya media asing sampai heboh soroti duel timnas Indonesia versus Australia dan menjagokan pasukan Garuda Indonesia berpotensi mencakar timnas Australia. Begini kronologis lengkapnya. Sumpah ini berita sensasional yang akan bikin kamu happy dan bahagia seumur hidup. Akhirnya doa publik yang merasa tersolimi selama ini oleh media Nguyen yang selalu nyinyir iri hati dengki terhadap timnas Indonesia terkabul. Dikabarkan media Vietnam sedang cakar-cakaran saling menyalahkan akibat prestasi timnas negaranya yang sedang anjlok dan kondisi internal federasi sepak bolanya carut-marut. Karma gak akan kemana bos. Jadi dugaan sementaraku. Faktanya peringkat FIFA terjun bebas, Vietnam mulai ketar-ketir disalip timnas Indonesia yang lagi doyan push rank. Easy bos. Begini detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menitipkan pesan kepada timnas Indonesia senior saat jumpa Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 bulan yang lalu, Erick Thohir sempat mengobarkan pesan balas dendam untuk timnas Indonesia. Pesan tersebut disampaikan saat timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin dalam kurung 1 Juli 2024. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk Garuda Asia gagal mempertahankan gelar juara. Erick Thohir pun berpesan bahwa timnas Indonesia harus bekerja keras untuk lawan Australia. Saya akan bilang ke timnas Indonesia senior kita yang juga akan bertemu Australia, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media pada Senin dalam kurung 1 Juli 2024. Kita harus fight melawan mereka, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga geram usai Australia merayakan kemenangan atas timnas U16 Indonesia di Stadion Manahan.
Erick Thohir juga marah dengan selebrasi berlebihan skuad Australia U16 saat menang di babak semifinal ASEAN Cup U16 2024. Dirinya meminta agar Australia haram melakukan selebrasi saat timnas Indonesia main di kandang sendiri. Caranya, timnas Indonesia harus menang atas Australia pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kasih lihat bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi gitu, ujar Erick Thohir. Kita lawan mereka. Timnas Indonesia senior akan kami panggil untuk September. Melihat junior kita dilecehkan, nah kita fight lagi sama mereka. Ingat ya, kita ini bangsa besar, kata Erick Thohir. Tentu skuad timnas Indonesia harus mengingat pesan ini sebelum jumpa Australia. Australia sedikit mengubah skuadnya untuk melawan timnas Indonesia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Australia Graham Arnold membuat perubahan pada skuadnya. Perubahan itu terjadi dengan pemain Portsmouth FC Kusini Yengi Tang telah meninggalkan kamp. Kusini Yengi meninggalkan kamp setelah mendapat kartu merah saat melawan Bahrain di Stadion Robina, Gold Coast, 5 September lalu. Tempat Kusini Yengi lalu digantikan oleh pemain John Iredale. John Iredale adalah penyerang tengah klub Denmark Aalborg BK. Pada laga pertama lalu, Australia kalah dari Bahrain dengan skor 0-1. Diprediksi laga melawan timnas Indonesia, Australia akan berjuang maksimal untuk meraih kemenangan. Sementara timnas Indonesia memetik 1 poin saat melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium Jumat (6 September 2024 dini hari. Tim besutan Shin Tae-yong itu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan skuad Roberto Mancini. Australia dipastikan dapat tambahan kekuatan sebelum jumpa timnas Indonesia di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. 1 pemain bakal tersedia saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain yang dimaksud adalah Keanu Bachus. Pemain kelahiran Durban, Afrika Selatan tersebut tampil untuk klub Liga Inggris, Mansfield Town. Keanu Bachus absen saat Australia kalah dari Bahrain dengan skor 0-1 di kandang sendiri. Gelandang 26 tahun tersebut mengalami cedera di bagian hamstring. Keanu Bachus angkat bicara sebelum comeback lawan timnas Indonesia. Menurutnya tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan diri. Pemain 26 tahun tersebut ingin memantaskan diri bisa bermain untuk skuad Australia. Sejak Piala Dunia itu memberi saya keyakinan bahwa saya pantas berada di sini, ujar Bachus dilansir bolasport.com dari Canberra Times. Dan ingin menunjukkan kemampuan dan bakat saya. Laga timnas Indonesia versus Australia di GBK bakal dipenuhi supporter. Seluruh tiket laga tersebut sudah terjual habis. Supporter tentunya bakal memberi semangat berlipat ganda kepada timnas Indonesia. Supporter juga memberi teror luar biasa untuk skuad Australia. Meski begitu, Bachus mengaku tidak takut dengan teror supporter timnas Indonesia. Dirinya berambisi membawa kemenangan dari Jakarta. Ini akan menjadi luar biasa, ujar Bachus. 80.000 penonton, kami tidak takut, bermain sepenuh hati dan semoga mendapatkan hasil. Kampanye saya dimulai dari hari Selasa. 9 pertandingan menuju tahun 2026 dan mudah-mudahan memulainya dengan 3 poin, lanjutnya. Keanu Bachus juga mewaspadai perkembangan pesat timnas Indonesia.
Timnas Indonesia kembali bakal mendapat tambahan amunisi. Dua pemain diaspora, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, telah dipastikan bakal menjalani proses naturalisasi untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Dua pemain ini bukanlah pemain sembarangan. Mereka berdua termasuk pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi kompetisi Eropa. Hilgers merupakan back Twente, sementara Reijnders merupakan penggawa FC Zwolle. Secara nilai pasar, dua pemain ini juga mentereng. Dengan nilai pasarnya yang mencapai 121,67 miliar rupiah, Hilgers bahkan bakal menjadi pemain termahal di skuad Indonesia. Masuknya dua pemain ini juga akan membuat Timnas Indonesia kian bergengsi. Nilai pasar starting XI skuad Indonesia bisa mencapai lebih dari 350 miliar rupiah dengan kedatangan dua pemain ini. Bagaimana potensi starting XI termahal Indonesia dengan kedatangan Mads Hilgers dan Liano Reijnders? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Kiper Maarten Paes dalam kurung 26,07 miliar rupiah. Di posisi kiper dalam potensi starting XI termahal Indonesia ada nama Maarten Paes. Kiper berusia 26 tahun ini ditaksir memiliki nilai pasar 26,07 miliar rupiah. Bek tengah Mads Hilgers J. Itzes Calvin Verdonk dalam kurung 208,57 miliar rupiah. Lini belakang Indonesia bakal sangat mewah. Dengan kehadiran Hilgers, nilai pasar benteng pertahanan Indonesia mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Mads Hilgers bakal menjadi salah satu kekuatan utama di lini belakang Indonesia. Dengan nilai pasar 121,67 miliar rupiah, ia merupakan pemain termahal di skuad Indonesia juga di antara seluruh pesepak bola Indonesia. Selain Hilgers, di sektor back tengah Indonesia ada J. Itzes dan Calvin Verdonk. Dua pemain ini sama-sama memiliki nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Kiper berbakat asal Belanda Maarten Paes menjadi sorotan setelah resmi memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini tentu mendapat reaksi positif dari penggemar sepak bola tanah air, mengingat Maarten Paes adalah sosok kiper berpengalaman di liga-liga top dunia. Semangat Maarten Paes yang tinggi untuk membela merah putih di Gelora Bung Karno dalam kurung GBK semakin mengobarkan antusiasme penggemar sepak bola Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang, Maarten Paes akhirnya mengungkapkan kegembiraannya dapat bergabung dengan Timnas Indonesia. Maarten Paes mengaku sangat antusias untuk segera mengenakan seragam merah putih dan merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Ia mengaku tak sabar tampil melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes menyadari bahwa Indonesia memiliki sejarah sepak bola yang kaya dan basis penggemar fanatik. Ia pun tak sabar untuk merasakan dukungan langsung dari ribuan supporter di GBK yang terkenal dengan teriakan dan koreografi spektakulernya. Saya berharap banyak pada fans. Jujur dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Maarten Paes saat wawancara di Stadion Madia Minggu dalam kurung 8 September 2024. Setelah main ada lagu Tanah Airku. SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, tuturnya. Paes merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan bertekad untuk memberikan yang terbaik. Tentu saja, mendatangkan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes bukanlah perkara mudah dan murah. Berdasarkan informasi yang beredar, PSSI harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa memboyong Paes ke Indonesia. Kabarnya total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan Maarten Paes mencapai angka miliaran rupiah.
Seorang supporter Malaysia memamerkan keberhasilan Harimau Malaya meraih satu trofi di pentas Pesta Bola Merdeka 2024 dengan menyinggung timnas Indonesia. Skuad timnas Malaysia asuhan Paul Marty berhasil keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024 yang merupakan turnamen persahabatan yang digelar oleh FA Malaysia. Mereka mengundang Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Dalam perjalanannya menjadi juara, Malaysia menghadapi Lebanon dan Filipina. Setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 di semifinal, Harimau Malaya menumbangkan Lebanon dengan skor 1-0 di final. Karena ini turnamen, maka Malaysia pun mengangkat trofi di akhir, yang mana menjadikan mereka sebagai negara Asia Tenggara yang mengangkat trofi pada tahun 2024 ini. Hal ini dipamerkan oleh akun media sosial X atas nama @onfootbalm yang juga merupakan seorang pendukung tim nasional Malaysia. Dia menyinggung negara-negara Asia Tenggara lain yang belum bisa meraih trofi hingga kini, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Sejumlah supporter timnas Indonesia pun merespons akun tersebut dengan beberapa ada yang mengucapkan selamat hingga menyebut Malaysia sebagai tim yang keren. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kontra Australia akan digelar di kandang timnas Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa (10 September 2024) mendatang. ESPN menyoroti duel timnas Indonesia versus Australia pada matchday kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SGBK, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Pemain Australia siap menghadapi tantangan di Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia, tulis ESPN. GBK akan menjadi teror bagi anak asuh Graham Arnold. Keyakinan bahwa lingkungan yang tidak bersahabat dapat membantu menyegarkan upaya mereka untuk bangkit kembali dari kekalahan mengejutkan 0-1 dari Bahrain, lanjut ESPN. The Socceroos baru saja mengalami kekalahan kedua mereka dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia kandang sejak 1981. Sementara timnas Indonesia meraih 1 poin dari kandang Arab Saudi. Melawan Bahrain, Australia tidak mampu mengubah dominasi penguasaan bola mereka menjadi peluang yang berarti sebelum gol bunuh diri Hari Soutar pada menit ke-89. Kami dapat mengatakan semua hal yang kami inginkan secara taktis dan segala hal seperti itu. Tetapi jika kami bercermin, masing-masing dari kami berada di bawah standar, kata Soutar kepada ESPN. Kami semua dapat melakukan yang lebih baik dan kami semua dapat meningkatkan kemampuan, lanjutnya. Sebaliknya, Indonesia akan memasuki hari Selasa dengan semangat bukan hanya karena lolos ke babak kualifikasi ini untuk pertama kalinya, tetapi juga hasil imbang 1-1 yang mengejutkan dengan tim kuat Asia, Arab Saudi, di Jeddah. Satu hal tentang kelompok ini adalah bahwa dimanapun kami mungkin melakukan penampilan yang buruk, kami selalu merespons. Sejak saya berada di tim, kami selalu merespons dengan baik, kata Soutar. Media Vietnam mulai ketar-ketir timnya disalip timnas Indonesia di peringkat FIFA. Dalam FIFA Matchday terbaru, timnas Indonesia meraih hasil 1-1 kontra Arab Saudi pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Vietnam digilas Rusia pada turnamen yang mereka gelar. Timnas Vietnam terus terdegradasi di peringkat FIFA sekaligus terancam disusul oleh timnas Indonesia dalam waktu dekat, tulis media Vietnam Sohanews. Menurut VOOT Ranking, Vietnam baru saja terus terdegradasi di peringkat FIFA pasca kalah dari Rusia, yang saat ini hanya menempati peringkat 117 dunia.
Kekalahan 0-3 dari Rusia menyebabkan poin Vietnam dikurangi 2,14. Kongo mendapat tambahan poin setelah menang atas Sudan Selatan dan timnas Lebanon juga promosi setelah menang atas Tajikistan. Hal ini menyebabkan timnas Vietnam terdegradasi. Di sisi lain, hasil imbang melawan Arab Saudi membuat peringkat timnas Indonesia naik dari 133 menjadi 131. Timnas Indonesia mendapat 6,88 poin berkat catatan menahan imbang Arab Saudi. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan gerbang buat timnas Indonesia melaju sejauh mungkin. Dari sini peluang untuk mendapatkan slot ke Piala Dunia 2026 cukup besar meski jelas tidak akan mudah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mempersiapkan anak asuhnya menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab ada sederet lawan menakutkan yang berpotensi dihadapi skuad Garuda. Lantas, bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026?